Ya, baik, kita akan membahas mengenai simple past secara detail dan berikut nanti contoh-contoh soalnya. Jadi kita jelaskan praktek ya. Mudah-mudahan dengan cara ini kita lebih memahami bagaimana struktur bentuk kalimat simple past. Saya akan share screen dulu. Ya. Ya, baik. Kita preview dulu sebelum masuk materi secara khusus. Lihat ini ya, tiga kalimat. Alada rides the bus to work. Yesterday it rained and her clothes got wet. Today is taking extra clothes to work. Nah, yang ditandai dengan warna biru ini disebut dengan present, simple present dan present continuous. Ya, disebut dengan simple present adalah kata kerjanya bentuk pertama. Kalau present continuous to be-nya present ditambah dengan kata kerja bentuk ing. Oke. Nah, bedanya ini nanti dengan ini kita akan bahas secara detail di berikutnya ya. Ini juga sudah saya jelaskan di playlist saya mengenai tenses. Oke. Yesterday it rained and her clothes got wet. Kita lihat di sini ciri bentuk simple past itu adalah kata kerjanya bentuk kedua. Ini berasal dari rain tanpa ed dan get ya. Oke, ini termasuk kata kerja irregular yang tidak beraturan, yang tidak berakhiran ed. Kalau ini termasuk kata kerja yang beraturan yang diakhiri oleh ed ya. Kemarin hujan dan pakaiannya basah. Oke. Ya, yang ini tadi yang berwarna hijau ini inilah disebut dengan past tense atau simple past. Oke. We graduated from college in. Nah, dari sini kata keterangan waktunya ini kita tahu. Kalau ada in pada tahun berarti sudah lewat ya. Jadi we graduated from college. Nah, dari sini kita ada dua ya, time signalnya dan juga kata kerjanya. Oke, kami lulus dari kuliah tahun 2010. Our family ate lunch outside yesterday. Dari kata ate berasal dari kata eat, ini bentuk kedua dari eat ya. Keluarga kami makan siang di luar kemarin, dari sini juga ya, makanya ditandai warna hijau 8 dan kata keterangannya yesterday. Adriana studied for 6 hours last night ya, kata kerjanya bentuk kedua, terus kata keterangan waktunya adalah last night. Oke, our family ate lunch outside yesterday. Adriana, ini simple past artinya adalah kalimat yang digunakan untuk menjelaskan aktivitas atau situasi yang dimulai dan berakhir di masa lampau. Sudah dimulai dan berakhir juga di masa lampau. Jadi kita menjelaskan aktivitas yang memang terjadi spesifik secara khusus di masa lampau. Masa lampau itu 1 detik yang lalu pun masa lampau. Ingat, waktu tidak akan pernah kembali ya, selalu meskipun 24 jam sehari, saya selalu bilang meskipun 24 jam sehari, cuman detik ini dan detik yang lalu beda. Sorotan mata saya beda, aura saya beda, gaya rambut saya beda, arah angin beda. Nah, seperti itu ya. Jadi detik pun sudah berlalu ya. Oke. They watched the movie last night. Watch, kata kerja bentuk kedua dari watch tanpa ed, ini last night. Ini adalah kata kerja yang beraturan, regular verb. And Alexandra answered the question yesterday. Alexandra menjawab pertanyaan itu kemarin. Answered, bentuk kedua dari answer. Ya, ada kata yesterday. Oke, watch ditambah ed, answer ditambah ed. Oke, we slept in the tents at camp last summer. Ya, kami tidur di dalam tenda musim summer itu musim panas yang lalu ya. Oke, jadi slept ini bentuk kedua dari sleep. Ingat ya, ada kata last summer juga. Jadi perhatikan, selain kata kerjanya bentuk kedua, atau nanti kalau pakai to be dia pakai was dan were, kata keterangan waktunya juga jelas, gitu ya. Oke. Ya, lihat kalimat ini. We slept, I understood. Jadi kata slept adalah kata kerja bentuk kedua dari sleep, termasuk irregular verb, artinya tidak berakhiran ed. Dan understood ini juga kata kerja yang tidak beraturan, berasal dari kata understand. Ya. Jadi irregular verbs itu tidak pakai ed, punya bentuk tersendiri. Sleep, slept, slept, understand, understood, understood, eat, ate, eaten. Ada yang bentuk kedua ketiganya sama,
Ada yang bentuk kedua dan ketiganya juga berbeda. Jadi 1, 2, dan 3 berbeda. Ada yang nanti penulisannya 1, 2, 3 itu berbeda, cuman bunyinya yang sama tapi bunyinya yang berbeda. Contohnya read, read. Membaca bentuknya itu tulisannya, hurufnya itu sama. Bentuk 1, 2, dan 3. Read. Tapi bacanya beda. Read, read. Seperti itu. Ada juga yang tadi saya bilang kalau itu bacanya yang beda, ini tulisannya sama, bunyinya juga sama. Put. Ya. Nah, dari kalimatnya, dari konteksnya nanti paham kita yang mana yang bentuk kedua dan ketiga. Oke, saya bilang tadi kalau kata kerja kita pakai kata kerja bentuk kedua. Tapi kalau bukan kata kerja kita pakai to be, was, dan were. Ingat, saya selalu menjelaskan ada 2 jenis kalimat. Kalimat yang menggunakan kata kerja dan yang tidak menggunakan kata kerja. Dan kalimat yang tidak menggunakan kata kerja itulah kita membutuhkan to be. Lihat di sini, ini adalah bukan kata kerja. Ini adalah benda. Jadi saya adalah seorang penjaga pantai musim panas lalu. Oke, lifeguard. Ini ya, merujuk ke benda ya. Oke, jadi kita pakai was. Nggak boleh I lifeguard. Nggak boleh I a man. Harusnya I am a man. Ya, seperti itu. They were in Belgium last month. Mereka berada di Belgia. Nah, ini adalah kata keterangan tempat ya. Mereka berada di Belgia. Ini were. Kenapa? Karena di sini nggak ada kata kerja ya. Oke. Simple past form of be, untuk to be yang tadi simple past form itu ada 2, was dan were. Oke, regular verbs. Yang regular verbs artinya regular, beraturan, berarti diakhiri dengan ed. Tapi ada cara penulisannya seperti ini ya. Oke, ini masih rumusnya. Lihat ya, kalau kalimat positifnya, statementnya itu subjek dulu ya, baru ditambah dengan kata kerja bentuk kedua dengan kata keterangan waktunya. Kalau nanti ada objeknya kata kerjanya, setelah kata kerja ada objek ya. Oke. Kalau di negatifnya hanya untuk negatifnya ingat, untuk menidakkan kata kerja kita pakai kata bantu did ditambah not. Kalau nanti tidak pakai kata kerja kan to be-nya sudah ada, was, were ditambah not ya. Tapi kalau menidakkan kata kerja, kita harus tahu bahwasanya kita harus membutuhkan kata bantu did tambah not, dan ingat kata kerjanya ini kembali ke bentuk pertama. Ingat, ini di sini bentuk kedua untuk yang positifnya, tapi yang untuk negatifnya karena si did ini sudah muncul, did not ini sudah muncul, kata kerjanya kembali ke bentuk pertama. Di sini sering kita masih banyak yang salah, tetap kita pakai bentuk kedua. Padahal di sini sudah ada bentuk kedua yang digunakan dengan yang terlihat dengan kata did. Ya. Jadi tidak boleh di sini bentuk kedua, di sini juga bentuk kedua. Formulanya did-nya memang sudah bentuk kedua, ini harus kata kerjanya harus kembali ke bentuk pertama. Oke, dalam bentuk pertanyaan, did-nya ditaruh di depan, baru subjeknya, baru kata kerjanya. Dan tetap kata kerjanya harus bentuk pertama, karena si did-nya ini sudah bentuk kedua. Gitu ya. Oke, untuk yang namanya did di depan, apakah, nanti jawabannya kalau ya, yes, tergantung subjeknya. Misalkan subjeknya I, yes I did. Kalau no, I didn't. Ingat di sini harus disingkat, bukan no, I did not, bukan. Jadi auxiliary kalau ditambah not ini harus disingkat. No, I wasn't. No, I didn't. No, they weren't. Gitu ya. Oke. Be verb, kalau yang tadi be berarti was dan were. Ingat, kalau was ya dan were untuk negatifnya tambahkan saja, untuk to be-nya itu di depannya tambah not untuk negatifnya. Ya, contohnya I was at home last week. Kalau negatifnya I was not at home last week. Kita hanya membedakan siapa yang pakai was, siapa yang pakai were. Yang pakai were ingat aja re ini yang tadinya pakai are di simple present, di simple past dia pakai were. Ya. Yang tadinya pakai is di simple past dia pakai was. Hanya saja ada spesifik I ini yang tadinya am tersendiri di simple present. Di sini dia masuk ke kelompoknya she, dia pakai was. Oke, untuk pertanyaannya to be-nya taruh depan. Ya, yang pakai to be sudah gampang. Yang tadi yang harus kita perhatikan adalah kata kerjanya. Jangan lupa kita mau menambahkan di kalimat negatifnya, jangan lupa menambahkan did not-nya.
Dan kata kerja yang tadi bentuk kedua di kalimat positif, kembalikan ke bentuk pertama. Oke. Ya, kita praktek sekarang. They were at the movies. They were at the movies last night at 9. Nah, sekarang kita bikin negatifnya. Is berubah menjadi was, berarti karena di sini they berarti they were not, ya. They were not. Nah, is di sini ditanya apakah si is, bukan, ya. They were not, weren't. Kalau mau menyatakan emang mereka di mana kemarin? Nah, they were at the grocery. Mereka ada di toko kelontong, ya. Mereka ini berarti they were. Oke. This airplane was made in 1625, ya. Pesawat ini diciptakan di tahun 1625, ya. Negatifnya berarti karena di sini was berarti menjadi was not. Jangan perhatikan ini apa namanya ditanya apakah sih pakai is, no. Jadi kita harus bikin yang benar, berarti this airplane was not, karena diminta negatifnya, berarti was not made. Was it, ya. Oke, akuratnya ya, kalau misalkan tidak dibuat di tahun 1625, dibuat di tahun berapa? Berarti this airplane was made in 1643. Was made. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini adalah pertanyaan, ya. Did dipakai untuk menanyakan sebuah kata kerja. Nah, kata kerja ini kan kembali ke bentuk pertama, ya. Did Carla get a bad grade on her last test? Apakah Carla mendapatkan nilai jelek di ujian yang kemarin? Nah, negatifnya berarti tidak. Tidaknya berarti Carla, subjek, berarti did not. Nah, kata kerjanya tetap ke bentuk pertama. Carla did not get, ya. Did not disingkat dengan didn't get a bad grade on her test. Akuratnya, ya, karena dia tidak mendapatkan nilai jelek, berarti dia mendapatkan nilai yang bagus. Mendapatkan bentuk kedua berarti got. Berarti Carla got, ya, got an excellent grade on her test. Ya, bagaimana cara spelling ing dan ed? Nah, kita sedikit di sini menjelaskan, mengenai kapan kata kerja itu, bagaimana cara menuliskan kata kerja nanti ketika ditambah ing yang bentuk present continuous dan yang berakhiran ed ketika di simple past. Lihat di sini. Oke, kata kerja yang berakhiran dengan ingat, kata kerja yang berakhiran dengan apakah konsonannya nanti di double ketika menambahkan ing dan ed? Bagaimana? No, katanya no. Caranya berarti tetap e-nya dibuang, ya, ditambah ing, ya. Smiling, hoping. Begitu juga dengan yang ed, ya. Ed dia karena sudah ada e-nya, berarti hanya ditambah the. Berarti lihat, ya, lihat, hoped, smiled. Jadi ini untuk yang ing-nya ini dibuang, tetapi yang untuk ed-nya karena memang di awal dia sudah ada hanya menambahkan the-nya saja. Tapi yang untuk ing, e-nya dibuang, langsung ditambah ing. Seperti itu. Itu yang kata kerja berakhiran e. Bagaimana dengan kata kerja yang berakhiran dengan dua huruf konsonan setelah huruf vokal a, tapi diakhiri dengan p, learn, ya. Helping, learning, ini hanya ditambahkan ing. Kalau ed-nya hanya ditambah ed saja. Helped, learned, seperti itu, ya. Jadi satu pengucapan help, learn, ya, one syllable, tapi di dalam kata itu ada huruf akhirnya ada dua konsonan. Nah, jadi ini hanya ditambahkan ed dan ing tanpa ada perubahan. Bagaimana dengan two vowels dan one consonant? Ya, ini diakhiri dengan huruf konsonan 1. Sebelum huruf konsonan ada huruf vokal 2. Contohnya rain, hit. Ini sekali pengucapan juga. Rain, hit. Bagaimana? Ini hanya ditambahkan ing dan ed. Oke, lanjut. Nah, bagaimana dengan kalau diakhiri dengan huruf vokal 1, konsonan 1. Tapi sekali ucap, ya, stop. Nah, ini baru nanti ada penambahan konsonannya. Double konsonan, yes. Ya, lihat, stopping. Jadi ada tambah p. Ya, di sekolah kita sudah diajarkan mungkin, ya.
plan jadi planning double N. Ya, lihat konsonan vokal konsonan tapi satu pengucapannya stop plan. Ya, ini juga nanti setelah untuk penambahan ed-nya juga tetap ya. Ya, stopped plant. Oke. Nah, kalau ini dua kali ucap tapi ini visit of visiting offering. Nah, kalau yang dua pengucapan ini yang first syllable stress artinya adalah visit offer. Jadi ini penekanannya ada di di pelafalan pertama. Contohnya visit offer. Nah, ini tidak ditambahkan te ya. Pokoknya tidak ada double. Ya. Tadi kan kalau diakhiri dengan satu konsonan dan satu vokal, it, er, ya itu tadi kan di sini apa namanya di satu kali pengucapan tadi contohnya drop ya itu ditambah p-nya di double. Kalau ini tidak di double meskipun tetap aturannya ada berakhiran vokal satu konsonan satu vokal satu konsonan satu, tapi ini kan dua suku kata dan pelafalannya itu awalnya itu naik visit offer. Nah, ini nanti tidak ditambah c. Tetapi ada dua suku kata tetap tapi berakhiran konsonan vokal konsonan, tapi ini yang naik prefer, admit. Nah nanti ini ala bisa kena biasa guys ya. Jadi kita mempelajari sedikit bagaimana cara penambahan ing dan ed. Kalau dua suku kata ini prefer, admit ya. Bedakan tadi dengan visit dengan offer itu kan di awal pelafalannya naik. Visit, offer itu tidak di double konsonannya tapi ini di double, lihat. Offer, admit. Jadi ini preferring, admitting ya. Karena di pelafalan kedua lah dia naik. Prefer, admit ya. Jadi preferring, admitting. Begitu juga dengan ed-nya ya, seperti itu. Ya. Kita lanjut ya. Bagaimana dengan kata kerja yang berakhiran y? Nah, kalau berakhiran y ada vokal dan e, itu hanya ditambah ed saja dan ing ya. Ingat, ada satu vokal y, satu vokal y. Begitu juga dengan yang berakhiran ed-nya. Ya, jadi apa namanya konsonan y-nya tidak tidak di double ya, seperti yang tadi ya, stop, stopping ya. Oke. Nah, kalau ini worry ya, ini kan ada di sini dua konsonan diakhiri dengan dua konsonan. Ini konsonan, ini konsonan, ini konsonan, ini konsonan. Ini caranya nanti kalau dia pakai y, pakai ing, dia langsung pakai ing. Tetapi nanti kalau dia ed, y-nya ini dijadikan i, y-nya ini dijadikan i menjadi worried tadi. Tapi untuk ing-nya tetap ya, tetap. Nah, kita lanjut. Nah, kalau ini dua huruf konsonan ie, nah khusus ini nanti untuk membuat ing-nya, ie-nya diganti y. Ya. Ya. Mati, caying. Nah, kalau dia yang ed, yang berakhiran ed, dia hanya ditambahkan de saja. Ya, cai. Nah, seperti ini pelajaran dasar sebenarnya bagaimana cara menuliskannya. Ya? Oke. Nah, kita praktek sekarang. Nah, rain tadi kalau diakhiri dengan huruf konsonan satu, ada dua vokal, rain ini tidak ditambah konsonan n-nya itu tidak di double, jadi tetap raining, rained ya, hanya tambah in dan ed. Kita lanjut. Ya, bagaimana dengan yang berakhiran y tadi? Kalau konsonan berarti untuk ing-nya hanya tambah ing, tapi untuk ed-nya y-nya dibuang diganti i ditambah ed. Seperti itu. Oke.
Lie. Nah, tadi kalau ada iye, ini iye. Kalau ing-nya diganti, iye-nya diganti ye tambah ing, lying. Tapi kalau ed-nya hanya tambah ed saja. Seperti itu. Oke. Oke, prinsip dasar. Nah, di sini kita menjelaskan prinsip dasar tentang prinsip itu adalah bentuk dasar dari kata kerja. Oke. Became terlihat di sini. Nah, kalau kita sering membaca dan banyak vocab, kita sudah tahu bahwasanya become ini berasal dari kata kerja bentuk pertama become. Ya. Oke. Nah, untuk yang simple formnya, bentuk sederhananya, lihat seperti ini ya. Bedanya regular dengan irregular. Nah, jadi kita nanti tahu namanya irregular ini berarti, contohnya ini ya, dibuatkan tiga contoh. 3 untuk regular, 3 untuk irregular. Lihat ya. Kalau ini nanti ini hanya ditambah ed. Ya, sedangkan ini tidak. Melihat bentuk udahnya so, ini sang, ini went. Jadi punya tersendiri. Bagaimana cara mengetahuinya, Sir? Tidak menghafal ya. Saya tidak menyarankan untuk menghafal karena sebenarnya irregular verbs ini memang ada sekitar 50 ya 50 kata kerja, tapi kata kerja inilah yang memang sering kita gunakan sehari-hari. Contohnya makan, minum, eat, ate, eaten, drink, drank, drunk, bernyanyi, sing, sang, sang. Nah, kata kerja ini kan go, pergi, go, went, on. Nah, jadi ingat, sering-seringlah membaca dan membuat kalimat. Ketika kita nanti mempelajari simple past dan past perfect, kita butuh nanti kata kerja yang tidak beraturan ini, gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Tidak ada rumus khususnya. Ini ya. Lihat tadi see menjadi so, sing, sang, go, went, ya. Oke, tidak terlihat di sini bentuk pertamanya. Sedangkan ini bentuk pertamanya kelihatan karena memang bentuk pertama hanya ditambah ed saja, atau yang sudah berakhiran e tadi tambah d saja. Ya, yang tadi berakhiran y, y-nya dibuang, diganti i menjadi ini. Jadi kelihatan, masih kelihatan bentuk pertamanya. Kalau ini lihat si, ya, si, so, sing, sang, go. Ini yang tidak terlihat banget nih. Lihat. Kalau ini kan masih ada ss ya awalnya. Ya. Kalau ini go menjadi went. Ya. Jadi hati-hati ketika kita menjawab pertanyaan yang nanti berhubungan dengan simple past atau past perfect, karena nanti yang muncul itu seringnya adalah dibuatkan yang irregular verb. Kalau ini kan gampangnya ed ya. Oke. Ya, seperti itu. Lihat nih, bentuk ketiganya juga ini banget. Kalau ini kan kedua ketiganya sama saja ya. Kalau ini tadi so menjadi seen, sang jadi sang, went menjadi gone, gitu ya. Jadi perubahannya itu perbedaannya jelas banget untuk yang irregular dengan regular verbs. Oke. Nah, kita di sini bagaimana sih referensinya ini? Reference di sini adalah maksudnya yang sering muncul ya, spend, menghabiskan, spend, ya. Lihat bentuk formnya itu awake, awoke, awaken. Ada yang agak ini ya, au. Maksudnya di sini ditunjukkan bagaimana sih ciri khususnya ya. Bahwasanya perubahannya itu jelas, awake, awoke, awoken. Forget, forgot, forgotten. Nah, ini tidak perlu kita ini karena di kamus banyak banget ya. Yang perlu kita lihat adalah cara, nah kita praktek dulu. Nah, ayo. Give, ya sudah paham? Gave. Di sini gave ya, G-A-V-E. Terus di sini given. Ketiganya given. Give, gave, given. Memberikan artinya. Sit, di sini sat, sat. Ya, bentuk kedua ketiganya sama. Ya, duduk artinya. Read, ini yang saya bilang tadi, penulisannya sama, cuman bunyinya nanti di sini read, di sini read. Lihat. Tapi kalau di sini bunyinya read, tapi tulisannya sama. Oke. Read, read, read. Nah, di sini kita pelajari sedikit. Kalau yang berakhiran ed, bagaimana serbunyinya ini banyak yang memang kita sering mungkin tidak diajarkan ya. Untuk yang anak bahasa, kita tahu lihat kata kerjanya. Kata kerjanya itu berakhiran bunyi apa?
Kalau berakhiran bunyi namanya voiceless dan voice, ingat, voiceless artinya ketika kita mengucapkan bunyi huruf tersebut, ada yang vocal cord bergetar, berdengung, tapi ada yang enggak. Nah, ada pasangannya biasanya. Contohnya, pah, pah, ke, ke, ge. Nah, yang mana di sini voiced? Ya, contohnya ini ge. Ya, ge, coba ge, ge, ge. Nah, pe, be. Ya, ini pasangannya pe, be. Pasangan maksudnya cara mengucapkan bunyi tersebut. Ingat penjelasan saya mengenai fonologi. Konsonan pair artinya dua konsonan, ya. Tapi cara bunyi itu organ yang digunakan sama, cuman ada yang voice, ada yang voiceless. Lihat ini pa, kerongkongan tidak bergetar tapi ada getaran. Ini disebut dengan yang getaran ini disebut dengan voiced. Contohnya itu vocal cord, pita suara kita tidak bergetar. Tapi kalau ge ini sama-sama yang digunakan untuk melafalkan bunyi ini adalah sama organnya yang dipakai adalah glottal, batang tenggorokan. Tapi kalau yang di atas itu yang digunakan adalah dua bibir, ya. Nah, artinya konsonan pair, cara pelafalannya sama, cuman ada yang voiced, ada yang voiceless. Nah, yang voiced inilah yang nanti bunyinya itu deh di akhir, yang voiceless ini c di akhir. Lihat ini talk. Ini jadi talked. Jadi e-nya itu tidak berbunyi, bukan talked, ya, bukan talked, tapi talked. Jangan dipaksakan, ya, talked. Stopped, ingat dengan Kalau nanti baru dia contohnya mobbed. Nah, kalau ini berakhiran c, bunyinya nanti bunyi akhirannya itu terdengar c, ya. Yang ed ini bunyinya jadi c. Ingat tadi saya bilang karena bunyi ini akhiran kata kerja ini ini voiceless, tidak berdengung pita suara kita. Contohnya s, c, sh. Nah, ini disebut dengan voiceless, artinya nanti ketika ada ed, bunyi ed-nya itu nanti terdengar bunyi t saja. Talk, talk, stop, stopped, hissed, watch, watched, wash, washed, ta, ta, ya. Nah, kalau yang bunyi yang tadi yang bunyi berdengung, contohnya deh, ya, dan berakhiran ini nanti nah bukan ini yang kita lihat. Nah, vokal juga itu berdengung, ya. Semua vokal, bunyi vokal itu berdengung, voiced, ya. Jadi nanti yang ada vokal seperti ini pasti berakhiran da. Contohnya call, called. Berdengung kan? Berdengung jadi rained, live, lived, ya. Rob, robbed, stay, stayed. Ini stayed, bukan stay yet tapi stayed. Oke, nanti pelajari lagi yang mana yang voiceless, yang mana yang voiced, khususnya yang konsonan, karena vokal itu a, i, u, e semuanya itu berdengung, ya, voiced. Oke, kita lihat di sini yang bagaimana yang berakhiran ed seri yang khusus untuk berakhiran c dan d. Nah, yang ini ya khusus untuk c dan d yang berakhiran ed, ini nanti bunyinya it, atau kalau di American ini it. Contohnya wait menjadi waited, atau American waited, jelas ya. Need, needed. Jadi khusus yang t dan d, ingat kosakata yang berakhiran t dan d yang berakhiran ed, ya. Ini nanti bunyi ed-nya itu jadi it atau it. Okay. Nah, kita praktik sekarang sebentar. Behave, behaved, pakai the. Okay. Plant, planted. Ingat, ya. Oke, sekarang demikian penjelasan saya mengenai simple past, dan ada bunyinya tadi kita jelaskan sedikit bagaimana bunyi ed di kata kerja yang regular. Saya Gunawan Tama Sarbu, thank you so much. Bye.